Alur kepercayaan disebut dengan kata apa dan apa? Pernah dengar? Animisme dan dinamisme. Nah, begitu akhirnya runtuh itu masuk buka berdiri kerajaan, maka Majapahit masuklah budaya agama yang lain. Nah, dengan demikian di Bali ada juga sebelum dikalahkan oleh Majapahit, animisme dan dinamisme itu kuat banget membentuk kerajaan-kerajaan kecil, ya, sehingga kelompok-kelompok ini pun masih sekarang ada. Maka dialah yang disebut dengan kata Bali asli, aliran kepercayaan animisme dan dinamismenya disebut dengan kata sekte. Aliran kepercayaan itu masih ada, ya. Aliran sekte tersebut, ya, di Bali itu banyak sektenya. Sekte Brahma berdirikan api, ini masih, karena ketika rajanya udah kalah, ya tidak ada paku memerintah, maka raja datang orang Jawa menghapus sekte itu menjadi agama Hindu Bali. Tidak semua mutlak orang-orang Bali kuno ini mau menerima budaya Jawa. Adapun beberapa sekelompok kecil yang masih mempertahankan nilai sektenya, satunya disebut kata sekte Brahma. Brahma berdirikan api, kan? Maka ritualisasinya dia melakukan pengungsian ke daerah pegunungan Bali bagian barat. Desanya desa Semir itu masih ada. Sektenya sekte Brahma, Brahma berikan api. Maka ketika orang meninggal dibakar dengan api, namanya apa, adik? Ya, ngaben. Ritualisasi budaya tradisional di Pulau Bali ya satu-satunya di dunia, boleh dikatakan di dunia. Proses pembakaran jenazah hanya di Bali disebut dengan kata ngaben. Betul, di dunia cuma di Bali aja ada ngaben. Nah, itu sekte Brahma. Nah, satu kelompok lagi tidak mau dihapus yang sekte menjadi agama Hindu, yang ada di sekarang ini, bukan sama tentang budaya Hindu, enggak, karena ada di Bali, sisilah daripada orang Bali, ya. Yang kedua, sektenya sekte Wisnu. Wisnu dan alam bawah air hujan. Nah, ketika orang meninggal sama kayak kita, ketika sudah meninggal, sebelum kita dimakamkan, jenazah kan harus dimandikan. Nah, dia pun harus mendapatkan sentuhan dengan air hujan, dimandikan dengan air hujan. Sektenya Wisnu, namanya air hujan. Itu desanya desa Tenganan Karangasem. Nah, dia kalau nggak hujan, dia dalam setahun pasti ada turun hujan. Punya penampungan di tengah desa itu, bak penampungan itu gede banget, 5 tahun akan habis airnya. Hujan di sana. Nah itu desa-desa Tenganan, itu lihat di Google. Satu kelompok lagi, sektenya sekte Bayu, kekuatan alam, ya. Sekte Bayu dan Sambu, apabila orang meninggal tidak dibakar, tidak dikubur, diletakkan begitu saja, walaupun hancur jenazahnya, tetapi tidak berbau sama sekali. Namanya desa Trunya. Pernah dengar? Nah itu dibungkus dengan kain kapat ini, leher ke bawah, kaki, tangan, kepala kelihatan. Walaupun hancur tidak berbau sama sekali. Itu pohonnya namanya taru menyan. Taru mendikan pohon menyan namanya. Itu juga mungkin dipengaruhi karena berada di ketinggian kurang lebih 1717 meter dari permukaan lautan. Hawa udara sangat dingin. Itulah disebut dengan penduduk Bali asli, yang disebut dengan Bali Age atau Bali Mula Age. Nah, ketika waktu tersebut banyak yang sudah menghapus muka dirinya menjadi agama Hindu Bali, seperti sektenya yang ketika waktu itu ada sekte Narmada, Ekwari, Serayu, Gangga, Yamuna, dan lain sebagainya, itu banyak, sehingga menjadi Bali Jawa. Nah, terus penduduk Bali yang ketiga disebut dengan Bali Kui. Yang mana Bali Kui? Nah, ketika abad 17, kerajaan Kintamani yang bernama Jayapangus meminang putri pedagang dari Cina. Meminang putri pedagang dari Cina yang disebut dengan Dewi Kangcikui, maka menurunkan generasi Bali sama Cina. Orangnya kulitnya kayak kita, sama matang kayak kita, tapi matanya sipit-sipit banget. Ya, sipit-sipit banget, maka dia disebut dengan Bali Kui. Kenapa di Bali, Indonesia dan Cina? Kita kembali ketika kejayaan Majapahit, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke dikuasanya, bahkan sampai ke Cina Selatan pun
Mongolia dikuasainya. Maka Gajah Mada pun mendatangkan pasukan tempur dari Cina, bantuannya yang disebut dengan pasukan Tartar di bawah daripada jenderalnya bernama kaisarnya Kublai Khan. Nah ini tanyakan guru sejarahnya ya, ajarkan tidak sejarah. Nah itu, maka Indonesia masuklah Cina-Cina. Raja Kintamani Jayapangus meminang putri beragam di Cina, maka kolaborasi masyarakat Bali sama orang Cina disebut dengan Bali Kui, orang Bali yang bermatakan sipit. Itu ras Bali kedua. Nah ras Bali yang ketiga ini ada di perlu diketahui. Masyarakat Bali kuno sekte-sekte ini yang berkolaborasi mau ajar dari Jawa, maka kami pun disebutkan orang Bali Kejawen, orang Bali yang berasal dari Jawa. Maka dengan demikian kita pun tak akan bisa menghilangi, memungkiri atau memutus benang merah kita dari Jawa. Maka ada dilihat di Pulau Bali ini kita orang Bali dari segi aksara dan huruf angka-angka pun masih kita pertahankan. Maka seperti tadi tentang lot, setiap nama jalan, nama kantor, instansi pasti ada huruf Jawa kunonya. Di sekolah kalian diajarkan ke aksara Jawa. Apa namanya sayang? Caraka. Apa? Caraka. Huruf Jawa kuno kita namanya Ono Coroko. Kalau di Bali namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah namanya Ono Coroko. Jawa Barat, Sunda Bandung namanya Anna Caraka. Di Bali namanya Anna Caraka. Ya. Maka nanti kita lihat nama-nama jalan, gedung-gedung, nama gapura, nama-nama tempat ibadah di Bali itu pasti ada huruf Jawanya. Contohnya ini kita lihat di nama jalan sebelah kiri kita tuh yang warna hijau, panggil mohon panggil. Ini ada di sebelah kiri kita. Apa nama jalan tuh ya? Ya, ada huruf Jawanya nanti. Ini nih sebelah kiri ini apa tuh? Pulat Bawean. Oh, tuh sorry ya. Ini huruf Jawa tuh kiri. Ya. Nah, itu namanya Pulau Bawean. Nah, ini juga tuh lihat. Ya kan? Nama sekolah, nama gedung, nama jalan, instansi umum pasti ada huruf Jawanya karena kita apa? Kita orang Bali berasal dari Jawa. Nah, Ono Coroko di Jawa berapa jumlah hurufnya? 20. Berapa? 20. Hah? 20. 20 betul. Kalau di Bali enggak 20 huruf lagi, tersisa 18 huruf. Nah, kenapa? Mungkin zaman dulu orang disuruh menyebarkan huruf angka ke Pulau Bali ini nggak dikasih gaji, nggak dikasih pesangon, terpaksa hurufnya dikorupsi lagi dua. Ya, yang hilang apa? To dan do. Tidak mengenal to, tidak mengenal do ketika penyebaran huruf angka sastra dari Jawa ke Pulau Bali ini, sehingga lafal logat orang Bali ketika mengucapkan kata T kedengaran TH. Coba perhatikan orang Bali. Mengucap kata T kedengaran seperti contohnya patung-patung, toko-toko, foto-foto, putar-putar beton-beton. Ya, ayo kita foto-foto ya, biar jadi muter-muter beton-beton. Nah itu tidak mengenal to dan do. Dan juga ketika dari Jawa Pulau Bali ini kan nggak ada kapal seperti tadi pagi, menggunakan sampan dayung. Ingat tulisannya, ingat bacanya, kan tetapi artinya bolak-balik. Kalau di Jawa halus, ya kalau di Bali halus, di Jawa bisa yang kasar. Kalau di Bali halus, di Jawa bisa yang porno. Itu berbanding terbalik jadinya. Ucapannya sama, tulisannya sama, artinya yang sangat berbolak-balik. Mumpung kita di Bali, saya kasih contoh biar kalian tuh nggak bingung dengan ucapan pendengar logat lapak orang Bali ketika dia mengucapkan kata bahasa-bahasa tersebut. Nah, contohnya kalau makan di Jawa, nah ini dia kan nama sekolah itu orang-orang Jawa kunonya. Ini coba lihat nanti di depan, itu lurus, kita lurus ya, nama ajaran pasti ada huruf Jawa kunonya. Kalau makan yang halus di Jawa di Kediri, apa namanya Dik? Dahar. Waduh. Kalau dahar di Bali itu makna artinya juga makan, tapi mohon maaf sesuai dengan toto kromo injil kertas tak? Nah, itu kasar. Maka di Bali dibilang, wah kalau sama orang di Jawa, Pak silakan dahar tuh bagus, sesuai dengan toto kromo. Nah, kalau di Bali, Pak silakan dahar, orang tua tuh bisa marah, sama dengan ngasih makanan seperti binatang. Itu kasar. Tapi kalau bahasa Bali makan, mohon maaf sebelumnya
Nggak sewu Bapak Ibu nggih. Kalau makan bahasa Balinya namanya itu ngaceng itu makan. Ya betul ngapus ini ngaceng itu makan. Nggih. Kalau perut penuh dengan makan, kalau di Jawa bisa bilang wareg ya. Sama di Bali kulo ngertos nggih, sama wareg tapi jangan bilang kenyang. Nah kalau uang bahasa Balinya udah dikasih tahu. Kalau uang bahasa Bali namanya pipis. Maka kalau di Bali orang dibilang wah anak itu banyak. Kalau di Jawa di Bali bilang anak itu banyak pipisnya, dia anak orang kaya banyak uang banyak duit. Coba deh kalau Kediri banyak pipisnya berarti beser kan? Ya kan? Ah kalau mulut bahasa halusnya apa? Jangan tidur dulu nih sebagai udah tidur nih. Gimana? Katanya mau tahu budaya Bali. Jadi beli cerita Bali sambil menerapkan haji hipnotis nih ya, haji ilmu sirap. Oh, Balinya gelap, haji nih, Balinya gelap. Ibu guru udah ngorok. Ya, kalau uang bahasa Bali tahu? Kalau uang bahasa Bali namanya pipis. Maka di Bali, kalau bilang Bali banyak itu punya uang. Nah kalau mulut halusnya apa di Kediri? Tuto. Nah kalau mulut bahasa halusnya di Bali namanya cangkau. Nah kalau kita kasar tuh. Kalau kaki halusnya di Kediri apa? Sikil. Suku. Ya kalau di Bali kaki halusnya itu namanya cokor. Ya biar nggak salah nanti kalian kolaborasi sama masyarakat Bali atau sama ibu-ibu di pasar tempat belanja tempat wisata Nah kalau cokor maka ada gelar kebangsawanan raja, adiknya raja dijadikan kaki tangan raja, maka digelarkan dengan kata cekorde. Ya itu. Kalau cantik bahasa Balinya apa? Ada yang kasih tahu? Belum. Kalau cantik bahasa Bali namanya jegek. Kalau cantik itu jegek, kalau cantik-cantik jegek-jegek, ya. Kalau cantik banget, orang bilang, wah itu orangnya cantik banget, sempurna banget, namanya jegek mengketek-ketekan, ya. Nah, kalau bagus tetap bagus, kalau tampan tetap tampan. Kita laki-laki nggak usah khawatir punya panggilan. Kalau bagus ya bagus, kalau tampan tetap tampan. Tapi kalau ganteng bahasa Bali namanya kentir. Kalau ganteng kentir, kalau ganteng kentir. Nah, kalau cowok di belakang semuanya ganteng kentir semuanya ya. Yang cewek jegek mau ketek-ketekan. Kalau wanita lucu bahasa Balinya pekok lucu. Nah, pokok energik lucu pekok. Nah, kalian ini pekok semua ya cewek-ceweknya ya. Iya kalau pekok. Ya kan gitu. Nah ini lihat di sebelah kiri ya yang nggak tidur. Apa itu? Aktivitas upacara keagamaan nanti kan saya berbasis satu persatu nih. Itu biar nanti kalian nggak keliru bahasa Balinya gitu. Nah kalau baik di Kediri bahasa Jawanya api atau sai, pernah dengar ya? Sai atau api. Tetapi kalau baik bahasa Bali namanya su. Kalau su itu baik, maka ada kata gelar su putra. Su itu baik, putra anak, jadilah anak yang baik. Su harto, su itu kan baik, harto kekayaan, carilah kekayaan dengan yang baik. Nah, maka su itu baik jadinya. Kalau baik-baik, su. Su itu baik. Kalau baik-baik, susu. Kalau tidak baik, tidak itu A. Kalau baik itu su, kalau tidak baik jadi asu. Ya kan? Nah seyogianya sebetulnya masih banyak bahasa Bali yang digunakan oleh masyarakat Bali. Itu kalian kan mendengar nanti. Maka inilah kita Indonesia NKRI. Ya, jangankan satu pulau, jangankan beda pulau. Satu pulau pun beda-beda kan. Coba ada dilihat di Bandung, Jawa Barat, Sunda, daerah Tegalan, Jawa Tengah, Madura, beda-beda kan, apalagi sampai ke Lombok, beda banget nanti arah kepeng, rakyat tahu, itu beda-beda, semuanya itu berbeda. Nah inilah kitanya, sehingga adik-adik di Pulau Bali, maka perlu diketahui. Nah sebelum kita tiba,
di Kute, karena nggak terasa kita udah melewatkan Kabupaten Tabanan, kita masuk Kabupaten Badung. Saya kasih contoh, terjemahkan dengan bahasa Bali. Kalau ibu gede sudah makan, bahasa Balinya apa? Cowok-cowok udah tidur semua. Kalau ibu gede sudah makan, bahasa Balinya apa? Ibu bahasa Balinya meme gede tetap gede. Kalau sudah sampun, kalau makan ngaceng. Jadinya ibu gede sudah makan, bahasa Balinya meme gede sampai ngaceng jadinya. Nah, selama kita di Bali pakai next time apa pun, tapi jangan buang ke diri ya. Nah, inilah satu pembahasan gimana bangga nggak kita orang Indonesia memiliki huruf Onocoroko? Gimana kalian bangga nggak? Harus kita berani ya menunjukkan kita bangga. Kenapa? Coba kita lihat ketika 2013 di Nusa Dua Conversation dari PBB UNESCO diwakili oleh Obama, ya, itu memberikan penghargaan hak paten warisan nenek moyangnya. Kenapa? Tidak semua memiliki huruf tradisional seluruh negara di dunia. Saya bilang beli bilang tidak semua negara di dunia memiliki huruf tradisional. Kalau Jepang huruf tradisionalnya apa? Kanji. Nah, kalau Jepang huruf tradisionalnya hiragana. Betul. Kalau Jepang huruf lanji. Kalau India Sanskerta. Arab kaligrafi. Indonesia Onocoroko. Coba kita lihat Inggris, Prancis, Belanda, Soviet, Australia dan negara-negara Eropa yang lain punya nggak? Nggak punya kan? Bahkan tepatnya tanggal 24 November 2013 di Berlin, perwakilan seluruh dunia 189 delegasi dunia menandatangani bahwa itu merupakan tradisional huruf bangsa negara kita. Kenapa? Dibuktikan ketika Indonesia menguasai sampai ke Cina Selatannya, bahasa yang mereka gunakan apa? Huruf Onocoroko selaku komunikasi ketika waktu itu. Bangga kita. Cuman sayang banget, lahirnya dari kerajaan Kediri Majapahit, di sana ada nggak pakai huruf Onocoroko jenama jalan? Nggak ada kan? Gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintahan, instansi umum, pakai nggak di huruf Jawa kuno? Sing ada, sing itu tidak ada tuh ada, sing ada tidak ada, sing kengken, sing itu tidak, kengken itu apa ya? Ini suatu kebanggaan. Maka dengan demikian yang kita gunakan sekarang ini adik, ABCD ini, adik tahu nggak dari mana aslinya huruf ABCD ini? Yang punya siapa? Yunani yang punya dedek ya. Yunani kuno yang punya. Yang membawa ke siapa ke negara kita? Penjajah bangsa negara kita. Kalau kita mendapatkan penghargaan MURI, negara yang paling lama dijajah oleh bangsa asing yaitu negara kita. Berapa tahun kita dijajah oleh Belanda, Adik? 350 tahun kan? Berapa keturunan waktu itu? Belanda aja 350 tahun, belum Portugis, Spanyol. Totalnya kita 420 tahun. Kalau mendapatkan penghargaan Indonesia the best quality, nomor 1 negara yang super dijajah oleh orang asing kan. Bayangin 350 tahun berapa keturunan dari mbah cicit kita kan ya. Nah itu, maka gunakanlah ini yang menjadi suatu kebanggaan bagi kita huruf Onocoroko-nya itu. Nah inilah kita di Bali. Nah dengan demikian karena peradaban pelaksanaannya tentang ritualisasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali, akarnya kita dari Jawa, dihapuskan oleh Resi Markandia Datang Nirata dan Sri Pukuturan menjadi agama Hindu Bali. Karena penerapannya pelaksananya lebih kontinuitas di Pulau Bali, maka orang real menyatakan itu budaya Bali, enggak, itu asal dari Jawa. Dan konsepsi daripada orang-orang di Bali ketika ritualisasi seperti tadi Tanah Lot, ya, dan juga tadi dalam perjalanan dan juga nanti di depan kita lihat orang-orang Bali berbusanakan putih dan kuting, itu upacara keagamaan yang dilakukan itu persembahyangannya. Walaupun di Pulau Bali selama kita berjalan wisata di Pulau Bali, banyak kan melihat tempat ibadah, banyak kan melihat tempat suci, tempat sembahyang orang-orang Bali itu, maka Bali pun disebut dengan Pulau Dialan Otosan Tempel, pulau dengan 1000 pura.
Kendati pun banyak pura di Pulau Bali, tetapi hari jadinya ulang tahun pura tersebut sama dengan kita selaku manusia. Lahirnya kita kan beda satu dengan lain hadirin ya. Gak semua sama. Begitu juga dengan adanya pura-pura di Pulau Bali ini. Walaupun banyak pura ibadah, tetapi ketika pembuatannya berbeda-beda ya. Nah kebetulan Tanah Lot itu ada upacaraannya hari jadinya juga yang tempat yang tadi kita lihat setiap rumah, setiap sudut pekarangan pasti ada kotak-kotak kecil yang setiap sudut pekarangan rumahnya itu tempat ibadah keluarga masing-masing. Kalau kita di Muslim, tempat keluarga ibadah keluarga kita namanya yaitu musola, alangkah baiknya kalau bisa. Kalau mereka agama Hindu disebut dengan kata sangga atau merajan. Tempat umum buat mereka agama Hindu sembahyang ibadahnya namanya pura. Kalau kita harus berkata masjid. Alat yang dipukul di pura mengeluarkan suara namanya pukul. Kalau kita di masjid disebut kata bedung. Di pura mengenal airnya air tirta, di masjid namanya air wudhu. Kendati cara tempat mereka ibadah itu beda, tapi ketika mereka ibadah sembahyang tujuannya sama, mohon berkah rezeki stabil pada Tuhan yang Maha Kuasa. Cuma cara yang berbeda, ya. Dan juga waktu mereka sholat, waktu mereka sembahyang, kalau kita mengenal 5 waktu, kalau mereka agama Hindu, kita di Bali bukan sama ceramah enggak, ada adik perlu mengetahui tentang di Pulau Bali ini, mereka mengenal 3 waktu, pagi hari ketika terbit matahari, kalau kita sholat subuh. Pas yang kedua, mereka sholat siangnya, pas matahari di atas ubun-ubun agak lewat dikit ke arah barat, kalau kita itu sholat zuhur. Kalau sorenya, kalau kita sholat maghrib, kalau dia pas sore matahari terbenam, dia 3 waktu. Tapi kalau kita 5, nah itu kiranya adik-adik bisa mengetahui tentang peradaban peribadatan orang-orang itu. Karena kita di Bali, saya ajak Bapak Ibu masuk kampung, masuk kota, biar mengenal Pulau Bali secara seksama. Ibaratkan kita mengenal telur itu kayak apa, luarnya, dalam, dan intisarinya. Begitu juga tentang Pulau Bali, tidak hanya mendengar tentang Pulau Bali, ada bekal dan oh Bali seperti ini. Daya tariknya, kolaborasi kultur budayanya pun berbeda. Nah maka dengan demikian dari awal saya bilang perjalanan kali ini janganlah sebentar-sebentar, ini sudah mulai Bali gelap. Nina bobo, Nina, aduh. Saya cerita sekaligus menerapkan aji hipnotis. Itu sudah. Jangan sampai ngomong. Jangan sampai ngomong. Ngantuk. Awas tetes kuat ya. Mau video tuh. Ya baik adik-adik semuanya yang berbahagia untuk pada siang hari ini, beli sangat sadar betul, capek luar biasa, masih ngantuk. Nah perjalanan kali ini tadi panas, di bisnya baru, udaranya segar dingin, adik-adik capek, ya lelah, pasti tidur. Nah itu yang mau istirahat silahkan istirahat dulu. Dilap. Yang mau tidur silahkan tidur dulu, istirahat sebentar. Nanti dekat dengan jogger belikan bangunkan ya. Nah silahkan istirahat dulu ya. Untuk itu beli nggak kembali, tidak akan mengganggu dengan cerita tentang Bali, tetapi beli kembali studio 2, jangan banyak kemana-mana setelah berikut ini.